teman-teman, kembali lagi dengan saya Eka Rianti Fauzi dari Mitra Aplikasi Bisnis, partner resmi penjualan software Accurate. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup menarik nih untuk diulas gitu. Tema kita pada video kali ini adalah masih efektifkah web commerce di tengah maraknya situs marketplace? Bagaimana sih penjelasan-penjelasan maupun detailnya seperti apa? Nanti kita akan kupas tuntas bersama salah satu narasumber kami yaitu dengan Pak Junaidi dari Deus Code. Selamat pagi Pak Jun. Ya, selamat pagi, Pagi ya, Mega. ketemu lagi ya Pak ya. Ya, Ini ketemu video lagi. yang kedua Yang kali kedua ya, ini, betul-betul. betul. Nah, untuk video yang pertama waktu itu kita bahas tentang ini ya Pak ya. Ya, website dan SEO. Kita bahas tentang website sama SEO. Nah, Betul. kali ini kita bakal ngobrol santai Pak ya tentang Betul. web commerce. Betul. Apakah masih efektif sih web commerce ini di tengah maraknya adanya marketplace? Ya. Karena kita tahu ya Pak ya, marketplace perkembangannya sangat cepat ya. Betul sekali. Seperti itu. Nah, tapi untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang belum tahu nih tentang Deus Code dan belum kenalan sama Pak Jun, mungkin kita bisa ulang lagi Pak untuk perkenalan dari Pak Junaidi dan juga PT Deus itu seperti apa. Silahkan Pak. Ya, perkenalkan nama saya Junaidi, saya selaku founder dari PT Deus Digital Transformasi Universal atau yang biasa kita sebut dengan Deus Code. Nah, kami bergerak di bidang jasa digital marketing, khususnya untuk yang di Google ya, mulai dari pembuatan website, mulai dari pembuatan website profile, e-commerce, hingga custom website, serta pengurusan untuk SEO, Search Engine Optimization, Google Ads, dan sebagainya. Sudah berapa lama sih Pak perusahaan Deus ini bergerak di bidang seperti ini Pak? Kami sudah bergerak dari tahun 2016. Oh, dari 2016 ya Pak ya. Dan pembuatan situs web commerce ini menjadi salah satu jasa juga ya di Deus Digital ya. Oke. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari Pak Junaidi. Langsung saja kita nanti akan masuk ke topik pembahasan. Mungkin untuk mengawali kita akan tanya dulu nih, apa sih sebenarnya pengertian dari web commerce itu sendiri menurut Bapak? Oke. Jadi web e-commerce adalah salah satu jenis website yang memungkinkan kita untuk menjual dan membeli produk melalui layanan di internet tanpa perlu kita bertemu secara langsung kepada penjualnya atau pembelinya. Jadi dengan adanya web e-commerce ini kita bisa melihat langsung katalog produknya kita, terus kemudian kita bisa melakukan pembayaran, kita bisa melakukan pengiriman, bahkan sampai tracking pengiriman serta beberapa fitur-fitur lainnya yang seperti kita bisa melihat detail produknya, kita bahkan bisa ada yang namanya virtual try-on dan sebagainya. Oh, oke. Ada virtual try-on juga ya Pak ya? Ya. Menarik juga ya Pak ya fiturnya. Sebenarnya informasi apa saja sih Pak atau fitur apa saja yang dimuat di web commerce tersebut? Nah, jadi biasanya di e-commerce itu kita menampilkan pertama adalah profil dari toko tersebut, kemudian jenis produk atau jasanya apa saja. Jadi mulai dari produknya kita apa, kemudian kategori produknya kita apa, terus bisa dibilang ya detail-detailnya ya seperti deskripsinya, kemudian warna, terus kemudian mungkin juga berat produknya, deskripsinya, terus biasanya apalagi harganya juga, seperti itu. Terus juga biasanya kadang kita bisa memberikan juga seperti promo atau penawaran khusus. Ya. Juga selain harga ada juga untuk opsi pembayaran. Jadi kita bisa memilih opsi pembayaran, jadi mulai dari virtual account, transfer, atau bisa pakai e-money seperti GoPay, OVO dan sebagainya. Kemudian ada juga fitur pengiriman juga, jadi kita bisa memilih nanti pengirimannya nanti mau menggunakan apa, menggunakan ekspedisi yang private atau menggunakan ekspedisi yang pada umumnya, seperti kita menggunakan JNE, JNT dan sebagainya, lebih seperti itu. Terus kemudian juga ada fitur-fitur lainnya ya,
mungkin belum ada juga di marketplace, seperti ada yang tadi saya sebutkan tadi, virtual try on tadi. Itu salah satu Oke. fiturnya. Tapi seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga sama seperti situs web biasa, cuman Betul. ada tambahan yaitu kita bisa langsung membeli di Betul, situ ya Pak ya. betul. Oh, dan untuk kayak misalnya pembayaran, lalu pengiriman, itu memang request sendiri dari klien ya Pak ya? Oh, Ya. kita punya pembayaran ini gitu ya, Betul. baru dibuatkan. Betul. Jadi kita bisa pilih ya antara kalau cara basicnya dulu itu biasanya kita menggunakan transfer manual. Kalau cara zaman dulu ya. Transfer, kemudian kita upload bukti transfer sama admin di approve. Itu cara zaman dulu. Betul. Nah, kalau sekarang itu ada beberapa perusahaan yang mereka sudah jadi third party untuk pembayaran. Jadi dengan kita kerjasama dengan salah satu third party pembayaran tersebut, kita sudah bisa melakukan pembayaran melalui kartu kredit, melalui virtual account, melalui e-money seperti GoPay, ShopeePay, dan sebagainya. Jadi itu nanti langsung terintegrasi Langsung terintegrasi, ya? Betul. Nah, sebenarnya untuk cara kerja situs web e-commerce ini seperti apa sih Pak? Ya, kalau cara kerjanya sih pertama user bisa melakukan pendaftaran seperti biasa. Jadi pendaftaran, kemudian setelah daftar mereka bisa mulai memilih produk. Oh, ini sebagai pembeli ya? Sebagai pembeli, ya. Sebagai pembeli, jadi biasanya mereka daftar, mereka pilih produk, setelah itu mereka melakukan pembelian atau check out. Nah, setelah itu mereka melakukan pembayaran, dan setelah pembayaran mereka memilih pengiriman. Nah, dari situ nanti setelah proses pengiriman, user juga bisa atau pembeli juga bisa untuk track sampai mana sih posisi dari barangnya tersebut ya? Barangnya tersebut. Seperti itu. Tapi memang kurang lebih itu sama ya Pak ya, seperti marketplace. Betul, ya? Kurang lebih sama. Kurang lebih memang sama. Tapi apa sih menurut Bapak yang membedakan situs web e-commerce ini dengan marketplace? Sebenarnya yang membedakan itu kalau marketplace itu kan jadi bilang kita nunut, kita menumpang lah ya, platformnya itu bukan milik kita. Bukan milik kita. Oke. Sedangkan kalau web e-commerce itu platformnya milik kita. Jadi trafficnya, kemudian apalagi ya, kemudian database-nya itu semua masuk ke dalam jadi bilang punyanya kita. Seperti itu. Jadi someday kalau semisal kalau marketplace ya, mungkin mereka sudah tidak aktif lagi. Betul. Nah, kita kan harus membutuhkan data, info. Betul. Itu kan agak susah ya Pak ya. Betul. Mungkin ya. Apalagi atau traffic kita sudah besar di marketplace, tapi ternyata marketplace-nya tidak lanjut lagi. Nah, itu kan juga resiko. Sedangkan kalau kita punya web sendiri, itu trafficnya, datanya itu semuanya milik kita. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi kan kepemilikan website itu sendiri menjadi salah satu keunggulan ya Pak. Betul. Ya? Nah, kalau menurut Bapak itu ada lagi nggak Pak nilai lebih dari web commerce sendiri daripada marketplace? Ya, jadi selain masalah kepemilikan, jadi e-commerce ini punya keunggulan itu dari sisi fitur ya. Dari sisi fitur kita bisa memberikan banyak fitur. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, pertama virtual try on, kemudian ada website juga yang bisa juga multi currency. Jadi nggak cuma pembayaran dengan rupiah, tapi bisa pembayaran melalui mata uang yang lainnya. Kemudian juga kita juga bisa melihat detail datanya itu melalui, kalau di Google kita bisa menggunakan Google Analytics, kalau di Meta kita bisa menggunakan Metapixel. Itu data apa saja Pak? Ada data analisa apa saja? Ya, analisa kita bisa lihat adalah pertama yang paling penting itu adalah kita bisa melihat gender. Jadi siapa saja gender mana yang banyak pria atau banyak wanita, kemudian range usia berapa, terus kemudian kita juga bisa melihat demografinya. Jadi lokasi di kota mana sih kita yang paling banyak dikunjungi. Oke, jadi yang mengunjungi website kita itu terbaca ya Pak ya? Terbaca semua. Sedangkan kalau di marketplace kan data yang diberikan sedikit sekali. Iya, betul. Terbatas sekali. Jadi sampai jam berapa website kita banyak dikunjungi itu di Google Analytics lengkap. Oke. Nah, sedangkan di Meta, Pixel itu ya, itu kita bisa mengukur tingkat efektivitas dari iklan kita. Jadi semisal kita dari iklan video, kemudian call to action-nya ke e-commerce ya. Nah, kita bisa ukur nanti, dari sekian iklan kita ini mana yang menghasilkan pembelian paling banyak. Jadi
antara cost dengan purchase itu berapa banding berapa. Nah, kita bisa ukur sampai sekian, sampai Oke. sebegitunya gitu loh. Oke, detail ya Pak ya. Detail sekali. Itu real time untuk data itu? Real time. Real time. Betul. Jadi sewaktu-waktu kita juga bisa cek ya. Jadi kayak untuk merubah strategi-strategi promosi atau apa, kita bisa langsung lakukan ya. Betul, betul. Jadi kita juga bisa punya kontrol ya atas Betul. websitenya kita sendiri, atas produknya kita sendiri. Berbeda dengan marketplace yang masih punya batasan-batasan tertentu Betul. dalam kita menganalisa ya. terus kemudian kita juga mau edit dan sebagainya, itu masih ada keterbatasan. Kemudian berbicara tentang biaya admin, marketplace itu mempunyai biaya admin. Betul. Nah, mungkin saat ini biaya adminnya mungkin rendah ya, mungkin ya. Masih bisa di-cover gitu masih ya. bisa di-cover, tapi belum tentu untuk kedepannya. Betul, jadi mungkin betul. Apabila dirasa ya biaya adminnya sudah terlalu mulai tinggi ya, mulai tinggi atau mulai memberatkan, nah mungkin bisa mulai dipersiapkan lah untuk membuat yang namanya beralih ke e-commerce web sendiri. e-commerce sendiri ya. Jadi memang lebih fleksibel karena itu milik kita sendiri gitu ya Betul, Pak ya. betul sekali. Kalau dari platform lain misalnya dari marketplace kan kita harus mengikuti aturan Betul. dari marketplace tersebut. Betul. Seperti itu. Itu juga salah satu keunggulan web e-commerce daripada situs marketplace. Betul. Menurut Pak Jun sendiri, seberapa perlu sih perusahaan itu memiliki web e-commerce? Terutama misalnya perusahaan tersebut memang sudah menjual di marketplace gitu. Ya selain memang kita tahu ya keunggulannya ya Pak ya. Tapi mungkin ada urgensi khusus yang lebih baik nih perusahaan tersebut punya nih web e-commerce gitu. Itu seperti apa pandangan Pak Jun? Jadi perusahaan yang membutuhkan web e-commerce itu pertama adalah perusahaan yang bisa dibilang ingin punya jangkauan yang lebih luas. Jadi semisal kalau kita di marketplace ya kan jangkauannya hanya sebatas di satu negara. Nah, sedangkan kalau semisal marketplace-nya itu kalau produknya kita itu ingin dijangkau lebih luas, nah kita bisa menggunakan e-commerce. Yang pertama. Terus kedua, kalau perusahaan kita ini menjual barang yang bisa dibilang eksklusif ya, eksklusif itu kita bisa mulai menggunakan yang namanya e-commerce. Nah, jadi ada contoh itu klien saya itu ada yang jual perhiasan imitasi. Nah dia tidak menggunakan e-commerce karena tren yang mereka jual adalah tren yang paling awal keluar. Oh, eksklusif berarti ya. Eksklusif ya. Jadi ketika sudah selang beberapa bulan dan ternyata atau mungkin setengah tahun kemudian atau setahun kemudian, barang tersebut mulai banyak di marketplace, dia sudah pindah tren lagi. Jadi memang dia lebih dulu ya Pak ya keluar. Lebih dulu. Atau juga produknya eksklusif, cuma dia yang bisa produksi. Itu juga bisa kita menggunakan e-commerce. Jadi mau nggak mau customer pasti akan beli di e-commerce kita, di webnya kita. Nah, biasanya perusahaan yang butuh web e-commerce itu perusahaan-perusahaan yang ingin mempunyai Facebook Shop dan Instagram Shop. Jadi untuk mempunyai Facebook dan Instagram Shop dari pihak Meta itu memang mewajibkan kita mempunyai website yang bisa bertransaksi. Nah, jadi umumnya perusahaan-perusahaan itu mereka membuat website, terus kemudian kita verifikasi domain dan webnya itu di Meta Business. Nah, kemudian setelah terverified, nah nanti secara otomatis Facebook dan Instagram Shop itu akan unlock, akan terbuka. Jadi kita nanti bisa mulai buat tokonya, kita bisa mulai buat katalognya. Biasanya di Instagram sama Facebook itu ada ya Pak ya, katalognya yang langsung masuk ke web e-commerce. Betul. Tapi itu untuk persyaratan ketika verify itu apakah ada kompleksitas Pak atau pokoknya ada websitenya itu pasti di approve gitu? Biasanya sih selain ada website itu juga perlu ada dokumen dari perusahaan. Jadi dokumennya itu mulai dari biasanya KTP owner sama bukti brandnya. Dokumen pendamping gitu ya Pak ya. Pendamping. Tapi kalau untuk webnya itu udah pasti pokoknya bisa untuk check out di situ ya, itu sudah pasti di approve ya Pak ya. Jadi basic-basicnya sudah di approve. Jadi bisa kayak cuma pilih barang masuk keranjang terus pembayarannya via upload bukti transfer itu sudah bisa.
Oh, oke. seperti itu. Situs web e-commerce ini kan ada banyak sekali, Pak, ya. Mhm, Misalnya perusahaan satu sama perusahaan lainnya kadang pun juga, punya masing-masing web e-commerce gitu. betul. Sebenarnya apa sih yang bisa membedakan situs satu dan, web e-commerce yang lainnya gitu? Ya, Untuk keunggulannya masing-masingnya? mhm. Nah, jadi antara e-commerce satu dengan e-commerce yang lainnya itu kita bisa bedakan dari pertama itu dari sisi desain dan branding-nya. Mhm. Jadi bagaimana secara, desain dan branding-nya mereka punya ciri khas, itu yang pertama. Terus yang kedua dari sisi UI UX. Jadi kalau desain dan branding itu berbicara tentang user interface, UI. Betul betul, oke. Nah, kalau UX itu experience. Experience apa sih yang, kita Oh, mau iya. berikan kepada pelanggan kita? Ketika buka situs web tersebut Betul. ya? Nah, Oke. experience ini bisa kita, berikan salah satunya melalui fitur tadi itu. Fitur misalnya virtual try on tadi. Mhm. Jadi misalnya kayak biasanya virtual try on dipakai untuk fashion ya, mulai dari kacamata yang paling umum saat ini. Nah, Mhm. mungkin ke depannya juga nanti bisa ke baju, ke sepatu, Biasanya dan skincare itu ya, Pak, aksesoris. ya? Kayak lipstik Ya, atau apa, lipstik itu ada ya, ya, Pak, ya, bisa, virtual betul. try on-nya? Betul. Oke. Mhm. Kemudian, multi currency tadi seperti saya jelaskan, terus juga sekarang juga lagi tren itu custom design. Jadi misalnya kita mau beli sepatu, Mhm. sepatu dengan desain khusus, kita mau kasih logo apa, kita Oh, mau kasih mhm warnanya seperti apa, mhm kemudian langsung check out, nah langsung bayar dan kirim. Itu juga mulai mhm sebenarnya mhm. sudah cukup lama tren sih, cuma belakangan ini mulai tren lagi. Karena dengan proses produksi yang sudah mulai efisien, kita sudah bisa mulai untuk memberikan barang custom dengan harga yang murah. Oh, oke. Seperti itu. Jadi ada beberapa perusahaan sudah mulai bergerak ke sana. Mhm 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 mhm. Seperti itu. Jadi kalau untuk dari Deo sendiri itu memiliki contoh-contoh desainnya terus diberikan ke customer atau ini klien ya, Hmm. klien perusahaan yang mau membuat, web e-commerce? Atau mungkin mereka request seperti itu, Pak, biasanya? Biasanya sih Mhm. ada beberapa yang, tapi kebanyakan memang kita kasih saran ya. Jadi contoh kayak Oh, semisal, kasih. Mhm contoh mhm. kayak semisal ada toko kacamata. Nah, kita berikan saran bagaimana kalau ada sejenis virtual try on. Jadi supaya Mhm. orang bisa bisa mengira-ngira ya, oh Betul bentuk betul. wajah saya seperti ini dengan kacamata seperti ini Cocok cocok nggak? nggak kayak gitu? Betul, Oke. seperti itu. Dan biasanya kayak misalnya produk kacamata fashion sama produk yang lainnya itu kan berbeda ya, Pak, ya, Berbeda, experience-nya untuk betul. oke oke, gitu. Apakah masih memerlukan memiliki, web e-commerce gitu? Mungkin Pak Jun bisa sharing sih alasan lebih detailnya tuh seperti apa gitu? Mhm, ya. Kalau dibilang perlu nggak sih kita punya web e-commerce, Mhm kalau saya bilang tergantung dari perusahaannya ya. Jadi kalau semisal kita masih baru merintis, masih baru, mungkin pertama bisa dibilang apa ya, masih tes pasar ya. mhm Nah, mhm. kalau masih tes pasar ya lebih baik kita tes dulu di marketplace. Oh gitu, Ya, oke apalagi kalau oke. barang itu barang yang kita jual itu barang yang misalnya umum ya, cukup Mmm, mhm umum, mhm terus mhm. juga harganya juga relatif, Terjangkau? terjangkau. Nah, Mhm. kita bisa menggunakan marketplace. Tapi kalau Oh oke. semisal barang kita itu custom, terus juga mempunyai harga yang cukup tinggi, nah kita bisa mulai berpikir untuk ke e-commerce. Itu juga. Oh Terus oke. kemudian juga masalah juga untuk yang tadi saya jelaskan, masalah kontrol penuh atas Iya websitenya, betul. kemudian fiturnya, Iya. pembayarannya dan sebagainya tuh, kalau dirasa itu sangat penting, lebih baik kita mempunyai yang namanya e-commerce. Jadi memang seberapa perlu perusahaan untuk memiliki kontrol dalam webnya sendiri itu ya, Pak, Betul, ya? betul. Mungkin juga dari produknya yang tadi disebutkan, yang eksklusif, yang mungkin harganya relatif-relatif, tinggi ya, Pak, ya? Ya, Tuh, jadi itu bisa mempertimbangkan untuk membuat atau merencanakan untuk situs web e-commerce ini, gitu. Biaya pembuatan web e-commerce ini kira-kira berapa sih, Pak? Apakah ada variasi-variasi harganya gitu dan meliputi apa saja sih? ya. Gitu. Kalau harga itu kita bervariatif ya, jadi Mhm, tergantung dari kebutuhannya customer sih. mhm mhm, Jadi kalau, harga itu biasanya kita lihat dari pertama itu kebutuhan desainnya seperti apa. mhm, Jadi, kemudian, kalau domain hosting itu ya sudah standar lah ya, mhm domain mhm. hosting, kemudian fiturnya. Nah, yang paling yang membuat harga itu berbeda biasanya adalah fitur. Fiturnya Oke. itu apa saja, terus kemudian sistem pembayarannya mau seperti apa,
Kemudian juga salah satu yang cukup jadi apa ya, kayak cost structure-nya itu Mhm. adalah soal pengiriman. Nah, Mmm. pengiriman tuh kita bisa bisa menggunakan third party yang langsung punya beberapa kerjasama, Oh, pengiriman produk ya, Pak, ya? punya produk, betul. Mhm mhm. Jadi ada salah satu third party yang punya kerjasama dengan beberapa Ekspedisi. ekspedisi, Mhm. seperti JNE, kemudian seperti JNT dan sebagainya, itu sudah ada lengkap, komplit. Kita cuma tinggal kerjasama dengan satu vendor saja sudah bisa bisa semua gitu. Mhm. Tapi ada juga customer yang ingin kerjasama khusus. Jadi misalnya dengan ekspedisi yang mungkin di luar yang umum lah istilahnya. Mereka Oh, punya mungkin punya sendiri atau apa punya gitu ya, Pak, ya? sendiri, atau Mhm punya mhm. kerjasama dengan ekspedisi sendiri, Mhm mhm. yang di mana harus custom API. Nah, itu sudah pasti Oh, oke. harganya beda. Oh, Jadi harga oke. bervariatif lah, mulai dari sekitar 10 jutaan sampai yang 50 jutaan pun ada gitu. Jadi tergantung Oh, oke. dari fitur yang diinginkan. Oke, berarti ya ada beberapa poin sih yang mungkin menentukan harganya ya, Pak, ya. Betul, Tadi itu seperti misalnya desain, betul. terus juga hosting sama domainnya kayak gitu, kayak terus juga fitur dan juga, kalau layanan maintenance atau after sales-nya gimana, Pak, itu? Ya, biasanya kita juga menyediakan after sales-nya. Jadi maintenance-nya itu kita mulai dari kita bantu kalau ada bug, kalau ada Mhm websitenya error. mhm Kemudian biasanya kan yang namanya server ya, mhm. server, versi PHP, versi dari engine-nya itu pasti ada update. Nah, Oke. kalau ada update, kadang ada beberapa fungsi-fungsi yang mungkin tidak jalan atau mungkin ada Mhm. ya sedikit error, nah itu kita bantu benahi. Oke. Tapi untuk, intensitas ada error, ada bug itu minim atau gimana ya, Pak, ya, kalau web e-commerce seperti itu? Biasanya Mhm. eh, kalau simple sih tidak terlalu banyak butuh maintenance sih, tapi kalau Mhm semisal semakin kompleks, ya mhm. itu semakin butuh banyak maintenance. Apakah ada perbedaan misalnya produk di perusahaan A itu mungkin kurang lebih cuma 10 gitu, terus produk di perusahaan B itu banyak banget gitu, itu apakah ada perbedaan, Pak, Ada ya? perbedaan Atau juga, sih ada heeh. perbedaan ya? Juga caranya dari stafnya perusahaan Mhm. untuk, me-maintain itu juga pengaruh. Mmm. Karena kan namanya website ya, kita kan, eee, customer itu kan mengakses kita secara online. Mhm Nah, kadang ada beberapa, staf dari klien itu mhm. tidak mengoptimize gambarnya. Nah, optimize Oh, itu oke. gini, misalnya kayak, Mhm mhm. oh kita dalam satu halaman memuat katakanlah 20 produk lah, Mhm mhm. 20 produk. Nah, sebenarnya kan satu produk aja mungkin gambar 100 kilo cukup sih. Mhm 100 mhm kilo kan mhm. sudah berarti total size dalam satu halaman sudah 2 mega. Oke. Nah, tapi, kalau semisal dari staff itu mengupload satu gambar 10 mega, Mhm mhm. nah jadi kan jadi berapa, Berat ya? 200 mega, Mhm nah mhm. sedangkan speed-nya kita internet tuh Oh, berapa oke. mega, berapa Mhm mhm. Mbps kan, misal Betul katakanlah betul. 10 Mbps, Mhm. berarti kan butuh waktu 20 detik untuk mengupload gambar, untuk Oh, oke. apa ya, website-nya kita bisa diakses, butuh waktu Mhm 20 detik. mhm. Berarti memang tergantung juga ya, Pak, ya? Tapi tidak sekompleks, harus perusahaan yang punya web e-commerce itu harus memiliki staf IT khusus itu enggak ya, Pak, ya? Harusnya? Sebenarnya nggak harus sih, Nggak nggak harus ya? harus ya. Kita Karena juga maintenance juga disediakan ya, Pak? kita juga sediakan ada layanan maintenance, Mhm kita juga setelah pembuatan website pun kita juga berikan tutorial ya bagaimana cara mhm. untuk, upload produk, ya Oh, basic-basic lah, oke. upload produk, upload Mhm. artikel, Terus, ganti harga itu bisa dilakukan sendiri ya, Pak, bisa ya, kalau dilakukan mandiri. oh, oke. Bisa dilakukan mandiri, Mhm. bisa juga kita bantu melalui jasa maintenance tadi. Cuman kalau misalnya kayak, mengganti desain atau menambah apa itu nggak bisa ya, Pak, ya? Nggak bisa, Harus hubungi ke ya Deus lagi gitu ya? betul. Jadi sesimpel kayak misalnya kita harus upload, terus juga kasih harga, edit harga, itu bisa ya, Pak, ya? Bisa bisa. Oke. Nah, kalau misalnya ada perusahaan yang memang mau memiliki situs web e-commerce ya, Pak, ya, itu lama proses pembuatan dari awal misalnya perencanaan desain atau diskusi sampai dengan jadi itu berapa lama sih, Pak, prosesnya? Nah, kalau berapa lamanya sih tergantung dari kesiapannya klien juga ya. Jadi Mhm kita pertama itu pasti ada namanya perencanaan desain. mhm Nah, umumnya kalau sudah ada
konsepnya sudah ada. Biasanya kita butuh yang namanya brand guideline. Seperti apa itu, Pak? Brand guideline itu jadi kayak standar standar warna, standar logo, standar Oh, font. Jadi mhm. standar warna itu berbicara juga color palette-nya juga seperti Mhm mhm mhm. apa, terus kemudian webnya tuh pingin yang seperti apa. Itu biasanya memang dari, perusahaan ya, Pak, ya? Sudah ada gambaran gitu ya? Seharusnya, Seharusnya seharusnya. ya? Nah, cuma tidak Mhm. semua perusahaan sudah ada seperti itu. Nah, Mmm, kita mhm juga bisa mhm. bantu. Oh, oke. Bisa bantu, terus kemudian setelah masa desain itu selesai, nah kita mulai masa pembuatan. Nah, pembuatan itu biasanya sih sekitar ya 2 minggu lah, 2 minggu sampai sampai mungkin lebih dari 4 minggu tergantung dari Kalau kompleksitas. proses desain tadi kurang lebih berapa lama, Pak, tadi? Kalau semisalnya dari klien sudah siap, Mhm. ya mungkin cuma seminggu selesai, Oh, oke. semingguan. Jadi bisa lebih lama lagi kalau misalnya mereka belum punya konsep sama sekali ya? Ya, jadi kadang juga Heeh. kendala-kendala di lapangan tuh kalau semisal, antar ownernya mengambil keputusan ada 2 atau 3. Oh, Nah, iya iya. ini juga memperlama proses Betul desain. betul. Karena kan aku Harus satunya setujuin mau dulu gitu, ya ini harus mau setuju nggak ya? dulu, harus sepakat dulu. Oh, iya, Gitu sih, oke. biasanya kendala di situ. Itu yang buat lama biasanya. Mhm mhm. Tapi kalau semisal semua sudah siap, itu Oke. cepat sih, mungkin 1 minggu 1 selesai. minggu harusnya udah selesai untuk perencanaan desain Perencanaan ya? desainnya, Oke. betul. Selanjutnya tadi pembuatan. Pembuatan. Mhm. Nah, dari pembuatan itu ya kita mulai proses setelah dari desain, fiturnya apa, nanti kita masuk ke proses pembuatan itu. Pembuatan yang kurang lebih sekitar ya 1 sampai 2 minggu tergantung banyaknya produk, tergantung banyaknya fitur juga. Mhm. Nah, setelah itu kita melakukan yang namanya pengujian, testing. Pengujian. Ini masih dari pihak Deus ya, Pak, ya? Ya, Belum ada ke klien ya? belum. Karena Mhm kan mhm. ada di webcommerce ini kita juga ada beberapa kerjasama dengan perusahaan third party seperti pembayaran. Nah, kita kan Oh, ya ya ya, oke. kita perlu testing nih apakah pembayarannya sudah Oke ya, oke atau belum, mhm mhm. sudah masuk atau belum, sudah Pengiriman gitu ya tadi terus ya? kemudian pengiriman juga Mhm. apakah sudah connect atau belum. Ketika kita Mhm. testing, tes beli barang itu apakah eee, harganya apakah sudah cocok, harga pengirimannya, Mhm mhm. terus kemudian pembayarannya, terus kemudian kita testing juga fitur-fiturnya sebelum beli, Oke. seperti itu. Dari pengujian tuh berapa lama tuh, Pak? Biasanya ya sekitar 1 minggu sampai ya 2 minggu lah, 1 sampai 2 minggu. Oke. Jadi kalau misalnya dirasa kurang oke, baru nanti Ya diproses kita lagi untuk ada revisi lagi nanti, revisi gitu ya, betul. oke. Terus, untuk memberitahukan ke kliennya itu udah langsung atau memang, diberikan misalnya, ini boleh revisi atau sekali atau gimana, itu gimana, Ya Pak? kita bisa pasti berikan revisi ya sekitar 2 sampai 3 kali. Oh, Terus oke. kemudian juga ada masa, apa ya, bisa dibilang, kalau bahasa Indonesianya peluncuran lah, launching-nya gitu ya. Mhm. Nah, launching ini kita kasih garansi 1 sampai 2 bulan. Mhm. Jadi selama masa testing itu apakah ada kendala. Oh, oke. Nah, Mhm. jadi kalau ada kendala itu kita bisa bantu juga. Misalnya ternyata, di tengah-tengah ada bug, nah itu pasti Mhm. kita masih masih garansi lah istilahnya, Sampai 2 bulan ya, Pak, sampai ya? 2 bulan, ya. Oke, berarti keseluruhan tadi ya dari perencanaan desain sampai ke launching itu mungkin 1 bulan, Pak? 1 bulan, Satu paling cepat bulan satu ya? bulan, ya. Itu paling cepat 1 bulan. Kalau 1 bulan, misalnya emang konsep udah ada, terus juga betul. pembuatan perancangannya juga nggak ada kendala, seperti itu ya, Pak, ya? Itu Betul paling cepat 1 bulan. betul. Pernah nggak sih, Pak, ada case yang memang melebihi jangka waktu gitu? Dan karena apa biasanya? Ya, biasanya ya kita pernah ada ya yang kita target, eee, sebenarnya kita target cuma sekitar 2 sampai 3 bulan. Jadi, Mhm. kebetulan fiturnya juga cukup kompleks, Mhm. fiturnya cukup kompleks, Perusahaan apa itu, jadi, Pak, produknya? produknya waktu itu barang grosir ya, sebenarnya barang Oh, grosir. oke Jadi oke, bisa heeh. bisa bisa dia bisa beli ecer juga, atau Mhm bisa mhm beli mhm. beli dalam Grosir? jumlah grosir Mhm juga. mhm mhm. Nah, itu sistemnya kita bisa split harga, Mhm antara mhm. split yang harga retail Bisnis sama sama harga harga retail sama grosir, grosir. oke. Nah, itu di-tag-nya dari, eee, datanya klien. Mhm mhm mhm. Datanya pembeli itu bisa tahu, oh pembeli ini pembeli retail, pembeli ini pembeli Oh, grosir. oke. Kita Mhm. bedakan harganya, kita bedakan sistem pembayarannya.
Nah, coba di tengah-tengah ternyata ada custom software lain yang masuk, yang dimasukkan, nanti mau dikonekkan. Nah, karena dari nol, jadi ya kita harus menunggu sampai program ini selesai, baru kita bisa testing dan melanjutkan. Nah, menunggu untuk dari program ini selesai ya ini makan waktu. Oh, jadi dari pihak lain ya itu Pak ya? Dari pihak lain ada vendor lain lagi. Vendor Biasanya lain multi lagi. vendor itu yang buat lama juga. Ya seharusnya pakai Accurate ya, biar cepat ya, langsung jadi ya. Oh, bisa juga ya Pak ya? Ini bisa dikonekkan sama aplikasi-aplikasi seperti apa Pak? Kalau web e-commerce itu? Kita bisa, kan e-commerce ini ada stoknya ya, ada stoknya. Oh, Nah, jadi kita bisa konekkan oke. antara Stok yang stok ada yang di ada, web e-commerce betul. langsung Kemudian, ke misalnya software akuntansi gitu ya. betul, Oh, itu software bisa akuntansi ya. itu bisa. Oh, oke. Software akuntansi. Jadi Hmm. stoknya, kemudian jadi bilang pemasukannya secara brutonya berapa. Betul. Jadi nanti misal ada laporan-laporan keuangan tuh bisa masuk langsung gitu ya. Itu Ya, bisa dibuat gitu ya, bisa Pak ya? buat situ. Jadi bisa connect dengan Mm-mm. software yang lain, jadi software akuntansi atau software mungkin bisa Software. ERP. Oh, oke. Dan itu memang dari Deus-nya sendiri yang membuat API-nya atau gimana, Pak? Ya, dari kami yang buat Oh, API. dari Bapak. Tapi memang mungkin agak susah kalau misalnya aplikasinya itu kayak custom gitu ya mungkin, Pak ya. Karena kan ada pihak sendiri yang Betul. Jadi kalau custom ini kan butuh waktu yang betul, cukup waktunya lama, ya. dan kita harus menunggu juga. Oh, oke. Nah, mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang sudah menggunakan Accurate Software nih dan merencanakan untuk membuat web e-commerce, ini bisa loh diintegrasikan gitu. Jadi kalau misalnya ada ada penjualan dari situs web e-commerce itu langsung masuk ke manajemen stoknya di Accurate ya Pak ya. Ya, betul. Dan bisa juga sampai ke laporan keuangan karena kan harga-harganya udah ada ya. Ya, harganya sudah ada. Jadi harga bisa connect, stok bisa connect. Oh, oke. Nah, Dan gitu. itu memang memerlukan biaya tambahan lagi kan ya Pak ya. Betul. Oh, oke, kalau gitu. Nah, menurut pendapat Pak Jun ini apa sih kelemahan misalnya atau tantangan dan tingkat kompleksitas dari penggunaan web e-commerce ini? Mungkin bagi perusahaan-perusahaan awam yang belum sama sekali menggunakan web e-commerce. Oke. Nah, kalau berbicara tantangan, pertama itu kalau kelemahan itu e-commerce ini punya kelemahan dari sisi harga. Di harga itu pasti investasi awalnya lebih tinggi daripada kita di marketplace. Betul. Investasi awalnya ya Lebih tinggi. pasti. Betul. Yang kedua dari sisi persaingan itu juga e-commerce juga punya persaingan yang cukup ketat juga. Betul, apalagi misalnya sekarang kan orang lebih banyak mengakses situs marketplace karena tidak hanya satu perusahaan ya Pak yang ada di situ ya. Betul. Nah, seperti itu ya. Itu juga menjadi tantangan tersendiri ya. Betul. Oke. Kita lanjut Pak. Nah, kemudian kalau tantangannya sendiri itu dari bagaimana kita mengelola web e-commerce kita. Jadi mulai dari sistem security-nya, terus kemudian bagaimana kita bisa memanage stoknya, kemudian pemasarannya, jadi selain menggunakan Google Ads, Meta Ads, SEO. Nah, itu kita perlu product strategi seperti itu. Karena kan kalau sudah masuk ke ranah e-commerce, biasanya mereka kompetitornya selain kompetisi dengan marketplace ya, kompetisi dengan sesama e-commerce juga. Betul. Karena rata-rata e-commerce yang sudah matang itu, perusahaan-perusahaan sudah matang, mereka sudah punya strategi yang bisa dibilang ya sudah bagus, sudah jalan, sudah mapan seperti itu. Jadi ya kita ya perlu effort lebih lah kalau kita mau mulai di e-commerce. Tapi kalau bicara tadi dalam sistem keamanan itu, keamanan datanya itu gimana Pak? Apakah dijaga sama Deus yang kontrol atau gimana? Kalau sesudah masa serah terima garansi, kalau garansi masih kita kontrol, tapi kalau sudah tidak garansi dan tidak mengambil masa maintenance, ya menjadi tanggung jawab dari pihak klien. Tapi kalau mengambil jasa maintenance itu jadi itu kewajiban dari kami. Oh, ada, memang pilihannya ya Pak ya, opsional aja. Kemudian kalau kompleksitas ya mungkin dari sisi pengembangan juga ya, pengembangan nanti perlu ada
pemikiran ya, mau dikembangkan seperti apa lagi e-commerce-nya kita. Terus kemudian kita juga harus berpikir juga tentang konten, manajemen konten. Tapi saya rasa juga di marketplace pun sekarang semua juga mulai konten ya. Jadi nggak cuma Iya, sekedar betul. tentang produk, Betul. tentang tips, tapi bahkan juga sampai Heeh. nge-live juga Nah, itu sebagainya. bisa nggak Pak live di web e-commerce? Di live ya Belum ya sebenarnya harusnya? kita bisa sih atur, kita bisa Mhm. kasih plugin gitu ya. Kita kasih plugin, kita Oke. kasih konekkan misalnya kayak dengan YouTube YouTube Live itu bisa. Oh ya, cuman saya sih masih belum pernah lihat sih kalau di web e-commerce untuk live ya Pak ya. Ya, Orang mungkin kalau masih belum trennya ya. sudah nggak, jarang kayaknya, Jarang ya. jarang. Kalau dulu sih masih ada ya, Oh masih ya. ada. Oh malah dulu lebih ada ya? Dulu lebih ada. Mhm. Jadi live streaming untuk penawaran terbatas itu masih ada Di dulu web di gitu. web. Oh Tuh. oke. Kemudian juga dari sisi integrasi ya, integrasi. Nah, kita perlu integrasi. Semisal web commerce kita integrasikan dengan sistem stok, Mhm akuntansi, mhm mhm. kemudian CRM dan sebagainya. Nah, terus kemudian ya yang pasti tantangannya juga untuk perusahaan ya, yang bikin e-commerce itu juga bagaimana dari tim itu bisa uh, maintain ya, bisa maintain, jadi Mhm istilahnya mhm. bisa melakukan pengujian atau bisa melakukan bisa bilang apa ya, untuk memelihara website itu seperti apa, itu Betul. jadi tantangan juga ya buat perusahaan. Betul. Jangan sampai sudah menggunakan web e-commerce tapi nggak jalan gitu ya Pak ya Betul, jadinya. Karena betul, biaya investasi awalnya juga cukup lumayan betul. gitu. Kalau dari web e-commerce sendiri ini memang mulai ramai itu di tahun berapa sih Pak? Mulai ramai mungkin sekitar tahun 2000, Sebelum ada marketplace ya? sebelum jauh Jauh sebelum sebelum ada nah, marketplace itu memang sekitar web tahun e-commerce. 2007 mungkin ya, Oh, heeh 2007 heeh. ya. Mhm. Dan dengan adanya situs marketplace yang sekarang marak itu, menurut Pak Jun sendiri, Mhm. apakah web e-commerce ini akan bisa bertahan nih di kemudian hari gitu? Ya, kalau dibilang bisa bertahan atau tidak, saya rasa sih masih bisa bertahan ya. Mhm. Bisa dibilang semua platform itu punya segmennya masing-masing. Oh iya betul sih, betul. Sama dengan sosial media ya. Sosial Mhm media, mhm. dulu sebelum ada sosial media, semua baik retail, grosir, itu Mhm. di website. Mhm mhm. Tapi setelah Betul ada betul. sosial media, nah ini mulai ada Pergantian gitu ya? pergantian, Oke. betul. Ada pergantian yang dimana retail itu mulai ke sosial media, yang Mhm. grosir mulai ke Google. Oke. Nah, sosial media pun juga punya segmennya kan, ada yang Mhm akhirnya mhm kan, oh mhm. Facebook itu lebih ke orang yang mungkin bisa dibilang 35 tahun ke Betul atas. betul. Nah, terus kalau Instagram itu mungkin ya 25 sampai Ya 30 betul 40. betul, Nah, heeh. terus kemudian yang TikTok itu mungkin 25 tahun ke bawah. Iya betul. Ada segmennya masing-masing. Oh, ada Mhm lagi mhm. LinkedIn. Nah, LinkedIn itu untuk LinkedIn. sosial media untuk B2B. Iya iya betul. Jadi sosial media pun juga punya segmen sama. Oke. Mhm. Marketplace dan Web website, web e-commerce, heeh. commerce itu juga punya segmennya masing-masing. Jadi walaupun memang di tengah maraknya situs marketplace, web e-commerce ini masih bisa bertahan ya Pak Masih ya bertahan, harusnya masih ya? punya segmennya lah, Punya jadi ya. segmennya gitu ya? Meskipun Oke. mungkin lebih kecil ya, tapi Mhm tetap punya segmen. Jadi mhm. semakin platform ini semakin banyak, segmennya itu semakin apa ya, semakin punya segmennya masing-masing. Oh oke. Kita juga nggak tahu ya Pak ya perkembangan marketplace ke depan tuh seperti apa. Betul, Terus, web e-commerce juga seperti apa, besok betul, barangkali lebih banyak, modifikasi atau segala macam yang membuat, betul, meluaskan segmentasi itu sendiri ya Pak ya? betul. Gitu. Kan saat ini kan Mhm. web juga yang paling baru ini masih di Web3 ya. Web3 Mhm. jadi, dan Web3 pun juga masih belum belum terlalu populer juga digunakan di Indonesia, ya masih belum populer. Oh, oke, iya. Belum populer. Jadi Mhm. kita masih menggunakan web versi 2, di Oh, mana masih gitu. user generated content, jadi masih belum Mhm belum merambah ke sana. Nah, nanti ke mhm. depannya nanti versi 4 seperti apa, versi 5 seperti apa, kita nggak tahu juga. Oh, iya, Tapi yang betul pasti betul. kita web commerce itu adalah Mhm. web milik kita sendiri. Betul betul betul. Yang bisa dikelola sama, perusahaan kita sendiri gitu ya. Betul. Oke. Nah, menarik ya, Pak, ya, tadi pembahasan kita tentang web e-commerce gitu, di mana web e-commerce ini adalah situs yang misalnya bisa digunakan oleh perusahaan yang bisa dikontrol penuh gitu ya, Pak, ya. Betul.
dari mulai bagaimana strategi pemasarannya, brandingnya, sampai kita bisa menganalisa data-data ya Pak ya Betul. untuk orang yang masuk ke web kita gitu. Betul. Di sisi lain memang marketplace ini sedang ramai ya Pak ya, sedang Betul. marak. Cuman kan web e-commerce juga punya keunggulan tersendiri Betul seperti sekali. itu. Kalau misalnya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian tertarik nih atau memang sudah punya ibaratnya sudah punya rencana untuk melakukan pembuatan web e-commerce gitu, kita merekomendasikan Anda untuk menghubungi Deus Digital dulu ya Pak ya. Ya. Nanti dengan Pak Junaidi atau dengan timnya akan dipandu ya Pak ya untuk discuss terlebih dahulu, terus perencanaannya bagaimana, ya siapa tahu cocok ya Pak ya untuk Ya, harganya betul. sampai dengan launching websitenya seperti itu. Nah, untuk pembahasan kita kali ini sampai sini dulu Pak. Terima kasih Ya, atas terima kasih mereka informasinya. buat undangannya. Iya, nanti mungkin di lain waktu kita bisa bahas lagi ya Pak ya, Ya, untuk siap. topik-topik menarik lainnya, seperti itu. Oke. Buat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang belum memiliki software akuntansi untuk perusahaan, bisa menggunakan software akuntansi Accurate. Dan jangan lupa, software akuntansi Accurate ini juga bisa dikonekkan loh dengan situs web e-commerce dari Deus Code gitu. Nah, untuk selebihnya informasi kontak dan lainnya nanti kita akan bagikan di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Terima kasih.